Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah retorika, Bapak Waji, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para pemuda dan mahasiswa Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dan semangat persatuan dalam rangka memperingati tonggak bersejarah bangsa kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Perkenalkan, saya Rodia Mukminin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya berdiri di hadapan Anda bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk menghidupkan kembali nyala api yang dikobarkan oleh para pemuda 96 tahun yang lalu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tanggal 28 Oktober 1928, di bawah ancaman penjajah dan di tengah keberagaman yang luar biasa, sekelompok pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah berkumpul dan mengikrarkan 3 janji suci yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Mari kita renungkan kembali 3 ikrar sakral tersebut. Yang pertama, satu tanah air Indonesia. Yang kedua, satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini bukan sekedar kalimat, melainkan perlawanan. Mereka para pemuda terdahulu menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah perbedaan suku atau agama, melainkan perpecahan. Mereka memilih untuk meleburkan ego kedaerahan demi satu identitas besar, yaitu Indonesia. Tugas kita hari ini adalah menafsirkan ulang ikrar tersebut dalam konteks kekinian. Bagaimana kita sebagai mahasiswa mewujudkan satu tanah air itu ketika isu-isu lingkungan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan masih menjadi momok? Bagaimana kita menjadi satu bangsa ketika polarisasi politik dan penyebab hoax di media sosial mengancam kerukunan kita? Media sosial mengancam kerukunan kita. Inilah tantangan sesungguhnya. Kita sebagai perubahan agent of change, yaitu kita para mahasiswa, harus menjadi sebuah bangsa yang rukun dan juga mewujudkan sebuah perubahan di dalam negeri kita. Saudara-saudara seperjuangan, fokus utama pidato ini dan inti dari Sumpah Pemuda adalah poin ketiga, yaitu menjunjung persatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita memang harus menguasai bahasa internasional sebagai tuntunan profesionalisme, tetapi jangan sampai melunturkan bahasa Indonesia kita dengan bahasa asing. Seperti kata pepatah, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Kita harus menjadi pembela terhadap bahasa Indonesia di kancah internasional yang akademik. Kedua, deklarasi bahasa di media digital. Lihatlah bagaimana bahasa di ruang publik, termasuk media sosial, seringkali dicampur adukan, disingkat secara berlebihan,
bahkan digunakan secara kasar untuk mencaci maki. Sebagai kaum terpelajar, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam berbahasa yang baik dan juga benar. Bahasa adalah cerminan pikiran. Bahasa yang runtut dan santun menunjukkan pikiran yang jernih dan beradab. Bahasa sebagai alat pemersatu dalam perbedaan. Di kampus, kita bertemu teman dari berbagai daerah. Kita juga berkolaborasi dan mencapai kesepakatan yang mengajarkan kita untuk menghargai narasi orang lain tanpa kehilangan identitas kita. Bahasa Indonesia bukan alat untuk memecah, melainkan untuk merangkul. Sebagai mahasiswa, kita jadikan bahasa Indonesia sebagai senjata intelektual kita. Tulis karya ilmiah yang bermanfaat, berkualitas. Sampaikan aspirasi dengan diksi yang tajam dan gunakan media sosial untuk menyebarkan ide-ide konstruktif dan bahasa yang bermartabat. Hadirin yang berbahagia, lalu apa arti Sumpah Pemuda bagi kita? Mahasiswa hari ini, Sumpah Pemuda bukanlah peninggalan yang harus disimpan dalam museum, melainkan obor yang harus terus kita bawa dan nyalakan. Tinggalkan perdebatan di media sosial yang membuat kita terpecah belah dalam bermedia sosial. Gunakan dengan bangga, baik di forum ilmiah maupun dalam percakapan sehari. Beranilah bersuara, para pemuda 1928 berani bersuara melawan penjajah. Kita hari ini harus berani bersuara melawan korupsi, melawan ketidakadilan, melawan kebodohan, dan melawan kemalasan. Saudara-saudaraku, masa depan Indonesia tidak hanya terletak di tangan politik atau pemimpin, melainkan di tangan kita, generasi penerus bangsa, Sumpah Pemuda. Mari kita buktikan bahwa semangat persatuan yang dicetuskan di masa sulit akan terus berlipat kekuatannya di tangan generasi terdidik seperti kita. Selamat Hari Sumpah Pemuda, kobarkan terus semangat pemuda. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.